Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Pada video kali ini kita akan membahas masalah kondisi ekonomi Indonesia. Tetapi kondisi ekonominya bukan pada saat ini ya, di masa pandemi, tidak. Tetapi pada masa awal kemerdekaan dan pada masa demokrasi liberal. Bagaimana kondisi ekonomi Indonesia ketika masa awal kemerdekaan itu? Ketika awal-awal masa kemerdekaan sudah bisa ditebak bahwa kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu adalah kacau, memang betul-betul kacau. Jangankan mau berpikir soal ekonomi waktu itu gitu ya, kita waktu itu segala daya upaya Indonesia semua dicurahkan untuk kepentingan politik supaya bisa mendapat kedaulatan atau pengakuan kedaulatan dari negara-negara internasional, sehingga masalah ekonomi itu memang betul-betul masih dirasa sangat terabaikan. Tetapi juga ada faktor-faktor lain yang juga berpengaruh kepada kondisi ekonomi yang kacau balau ketika awal kemerdekaan ini. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama adalah tingginya inflasi. Kita tahu bahwa inflasi ini adalah kondisi di mana peredaran uang itu terlalu banyak dibanding peredaran barang. Waktu itu bukan hanya peredaran uang yang banyak, tetapi mata uangnya juga banyak. Waktu itu ada 3, mata uang Jepang, mata uang Belanda, dan mata uang Republik Indonesia. Jadi 3 mata uang itu yang masih berlaku di pasaran, yang masih berlaku di masyarakat. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya waktu itu. Kemudian yang kedua, blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Nah, kita tahu bahwa Belanda ini kan ingin menguasai kembali Republik Indonesia, ingin menjajah kembali Republik Indonesia. Sedangkan sejak proklamasi 45 itu Indonesia ingin menjadi negara merdeka. Dan upaya-upaya Indonesia waktu itu banyak yang diblokade oleh Belanda. Indonesia mau diisolasi atau mau diisolir dari dunia luar oleh Belanda ini. Dan yang ketiga adalah kas negara yang kosong. Ya, negara kita kan baru saja berdiri gitu ya. Ya, kasnya memang betul-betul kosong. Tidak ada, kita tidak mendapat dana hibah dari siapa-siapa, tidak ada penyandang dananya juga gitu kan. Kita betul-betul berdiri sebagai negara secara darurat sekali. Kita ke pembahasan selanjutnya, yaitu usaha mengatasi kesulitan ekonomi. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan Indonesia waktu itu untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang sudah disebutkan tadi. Nah, yang pertama adalah diplomasi beras ke India. Nah, diplomasi beras ini walaupun kita masukkan ini ke dalam klasifikasi ekonomi, tetapi sifatnya itu sebetulnya lebih politis gitu ya dibandingkan ekonomi. Karena apa? Karena diplomasi beras yang dilakukan dengan India ini sebetulnya dalam upaya Indonesia untuk mencari pengakuan kemerdekaan. Nah, ketika Indonesia mendengar kabar bahwa di India sedang dilanda ancaman bahaya kelaparan, maka tidak usah pikir panjang, waktu itu Indonesia menawarkan bantuan beratus ribu ton beras. Itu dilakukan supaya Indonesia ya terlihat lah gitu ya. Walaupun sebetulnya Indonesia sendiri itu dalam keadaan yang sangat kesulitan gitu ya, sangat kesulitan secara ekonomi. Tetapi karena ini bisa memenangkan Indonesia di dalam meja diplomasi gitu ya di dunia internasional, maka itu dilakukan. Lagi pula waktu itu Indonesia merasa bahwa di tahun selanjutnya Indonesia bisa mendapatkan surplus beras itu dari pertanian bisa sampai 200.000 ton sampai 400.000 ton beras. Sehingga waktu itu Indonesia beranilah gitu ya untuk melakukan diplomasi beras ke India awal-awal masa kemerdekaan. Yang kedua adalah mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri. Maksudnya di sini adalah menembus blokade yang dilakukan oleh Belanda ya. Hubungan dagang di sini yang dimaksud ini adalah hubungan dagang dengan Amerika waktu itu. Selanjutnya, mengadakan konferensi ekonomi untuk memperbaiki masalah perekonomian dalam negeri gitu ya. Jadi beberapa tenaga ahli dikumpulkan untuk mengadakan konferensi untuk menemukan solusi-solusi. Dan yang keempat adalah pinjaman nasional ya. Pinjaman nasional ini dilakukan untuk menggalang dana. Waktu itu terkumpul dana sekitar
500 juta gitu ya dari Jawa dan Madura. Uang 500 juta itu waktu itu uang yang sangat besar sekali gitu ya. Itu terkumpul dari Jawa dan Madura gitu. Ya kalau sekarang ya masih besar gitu ya bagi saya. Bagi saya yang tidak banyak uang ya sangat besar tuh 500 juta. Tetapi perbandingannya kalau dengan sekarang uang 500 juta itu sangat jauh sekali. Yang selanjutnya adalah kelima, Kasimo Plan. Kasimo Plan ini maksudnya adalah ini rencana yang dilakukan oleh Kasimo waktu itu, program yang diarahkan untuk menanami lahan-lahan kosong supaya bisa ditanami dengan tanaman-tanaman yang produktif atau tanaman-tanaman yang potensial di komoditas dagang. Selain itu juga dalam Kasimo Plan ini dilarang menyembelih hewan-hewan yang kira-kira akan produktif bagi pertanian. Yang keenam adalah Planning Board. Kalau Planning Board ini adalah rencana pembangunan ekonomi gitu ya, semacam lembaga yang dibentuk. Pemimpinnya waktu itu adalah Akagami. Nah sekarang kita masuk ke kondisi ekonomi di Indonesia pada masa demokrasi liberal. Apakah ada perbedaannya? Ya ada, karena begini, keadaan yang dia hadapi pun itu sudah berbeda. Kalau tadi yang awal-awal kemerdekaan, keadaan yang dihadapi itu adalah masalah bagaimana caranya untuk mendapat kedaulatan, bagaimana caranya untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia internasional. Nah kalau masa demokrasi liberal itu Indonesia sudah merdeka nih 100%. Indonesia sudah secara de facto dan secara de jure itu sudah berdiri sebagai suatu negara yang memang betul-betul merdeka. Bukan seperti masa-masa 45 sampai 49 itu. Nah, tetapi bagaimana kondisinya pada masa demokrasi liberal ini? Kondisinya adalah masih juga buruk gitu ya. Kenapa kondisinya masih juga buruk? Faktor-faktornya itu apa saja? Nah, faktornya paling tidak ada 5 yang mempengaruhi waktu itu masalah ekonomi dalam negeri. Yang pertama adalah beban hutang pasca KMB. Hutang pasca KMB ini memang agak-agak tidak masuk akal gitu ya. Jadi Indonesia harus menanggung hutang Belanda sebesar 6 miliar gulden. Wah itu jumlah yang sangat besar itu, 6 miliar gulden nih. Dan waktu itu Indonesia menyetujui karena ketika KMB itu kan Indonesia mau cepet-cepet pokoknya dapat pengakuan kedaulatan dulu sebagai satu negara. Karena setelah itu mau dipikir lagi. Makanya beban hutang waktu itu 6 miliar gulden itu harus dibayar Indonesia. Padahal itu hutang-hutang Belanda. Dan bisa saja Belanda itu berhutang misalkan untuk membeli senjata dan memerangi kita sejak 45 sampai 49 itu. Dan yang harus membayar hutangnya itu adalah negara yang diperangi atau orang-orang yang diperangi, ya kan tidak masuk akal itu. Yang kedua adalah negara defisit hingga 5,1 miliar. Ada defisit negara waktu itu. Yang ketiga, hanya mengandalkan satu jenis ekspor, yaitu ekspor pertanian. Sehingga kalau sampai bidang ini kemudian menghadapi masalah atau sedang bermasalah, kita sudah tidak punya komoditas ekspor. Itu loh, karena kita hanya punya satu itu saja. Yang keempat adalah belum adanya tenaga ahli yang memadai. Artinya belum ada tenaga ahli ekonomi waktu itu yang memadai. Loh, kan ada Bung Hatta misalkan. Iya memang, tetapi nggak bisa juga dong hanya sendirian gitu kan. Jadi yang dimaksud poin 4 ini adalah tenaga ahlinya itu masih belum memadai, belum mencukupi. Indonesia juga menghadapi pemberontakan dan separatisme seperti PRRI Parmesta gitu loh. Kemudian Amerika juga banyak mengirimkan mata-matanya ke sini. Misalkan seperti 50-an akhir itu pilot Alan Pope itu kan yang ketangkep juga. Dan ternyata Amerika memang terlibat di dalam gerakan PRRI Parmesta. Nah Indonesia juga menghadapi hal-hal semacam itu. Sehingga keadaan ekonominya itu menjadi agak-agak terbengkalai lagi. Nah sekarang upaya-upaya untuk mengatasinya, apa saja yang dilakukan waktu itu? Yang pertama adalah gunting Safrudin. Ini gunting bukan sembarang gunting, bukan gunting yang mereknya Safrudin, bukan. Artinya begini, itu adalah kebijakan yang dibuat oleh Safrudin Prawira Negara waktu itu. Kebijakannya itu apa? Kebijakannya itu pemotongan nilai mata uang. Kalau dalam bahasa Maduranya itu adalah sandering. Jadi mata uang waktu itu yang bernilai 2,5 rupiah itu dipotong, uangnya dipotong dan nilainya juga tinggal setengah. Apa
apakah ini tidak merugikan rakyat? Asumsinya waktu itu adalah nominal uang 2,5 rupiah itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang katakanlah kelas menengah ke atas, sehingga rakyat kecil itu relatif tidak terdampak itu. Nah, ada cerita menarik juga mengenai pemotongan nilai mata uang ini. Waktu itu Bung Hatta itu tahu soal pemotongan nilai mata uang ini, dan Bung Hatta itu tidak mengatakan kepada istrinya yang waktu itu istrinya mempunyai tabungan dan banyak nilai mata uang yang 2,5 rupiah itu. Sehingga waktu itu istrinya Bung Hatta itu marah kepada Bung Hatta. Kenapa ndak bilang? Kalau bilang kan mending sudah dibelikan apa gitu loh di awal, atau ditukar dengan nilai mata uang yang lebih kecil waktu itu. Tetapi apa jawabannya Bung Hatta? Tidak boleh, karena itu adalah rahasia negara. Wah, itu patut dicontoh. Yang kedua adalah sistem ekonomi gerakan benteng. Apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi gerakan benteng ini? Nah, ini adalah sistem ekonomi yang diupayakan oleh Indonesia untuk merubah pola dari sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional. Misalnya begini, dalam sifatnya kalau sistem ekonomi kolonial itu orang-orang kita kan sebagai pekerja. Nah, maunya pada sistem ekonomi gerakan benteng ini kita mau menuju ke arah sistem ekonomi nasional yang waktu itu dirancang bahwa orang-orang Indonesia harus berani menjadi pengusaha, tidak boleh hanya jadi pekerja saja, sebagaimana yang terjadi pada zaman penjajahan kolonial Hindia Belanda. Dalam sistem ekonomi gerakan benteng ini, pemerintah mencoba untuk membangunkan orang-orang yang punya modal kecil atau modalnya pun kurang, misalkan untuk diberikan pinjaman dengan bunga kecil oleh pemerintah supaya mereka mau menjadi pengusaha. Nah, tetapi bagaimana hasilnya? Ternyata gagal. Waktu itu mentalitas kita itu bukan mentalitas pengusaha masih gitu ya. Mentalitas kita adalah mentalitas pekerja yang maunya itu simple, nggak usah mikir apa-apa, pokoknya bermodal tenaga nanti dapat upah gitu loh. Akhirnya juga banyak yang pengusaha-pengusaha yang mencoba untuk merintis itu juga orientasinya bukan orientasi untuk panjang ke depan, tetapi mereka banyak yang hanya mencari keuntungan sesaat. Itu yang membuat sistem ekonomi gerakan benteng ini akhirnya tidak bisa efektif dijalankan. Dan sekarang yang ketiga, nasionalisasi The Java Bank. The Java Bank ini kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Indonesia menjadi Bank Indonesia. Mengapa kemudian dinasionalisasi? Karena begini, Bank Jawa ini ketika Indonesia sudah merdeka, sebetulnya yang mengerjakan The Java Bank ini adalah pemerintah Indonesia atau Indonesia sendiri. Tetapi waktu itu Indonesia harus terus-menerus berkoordinasi dengan Belanda, sehingga itu membuat pemerintah Indonesia merasa tidak efektif gitu loh. Akhirnya dinasionalisasi saja supaya efektif, supaya tidak berbelit-belit begitu ya, dan kemudian ya dijadikan sebagai Bank Indonesia. Sekarang yang keempat adalah sistem ekonomi Alibaba. Sistem ekonomi Alibaba ini hampir sama juga sebetulnya dengan gerakan ekonomi benteng. Tetapi begini, dalam sistem ekonomi Alibaba, Indonesia atau pemerintah Indonesia waktu itu mau menggugah pengusaha-pengusaha pribumi dan non-pribumi. Jadi pemerintah waktu itu sadar bahwa tidak hanya pribumi yang harus kita bangunkan untuk menjadi pengusaha, untuk didukung menjadi pengusaha, tetapi yang non-pribumi juga perlu untuk didukung. Karena apa? Nanti juga pada gilirannya yang diuntungkan juga adalah ekonomi nasional kita. Yang kelima adalah rencana pembangunan 5 tahun, artinya ekonomi harus mulai mempunyai program yang terarah dan secara berkala gitu ya. Nah, di sini yang digunakan adalah rencana pembangunan 5 tahun, tenggatnya adalah 5 tahun. Yang keenam, mengadakan musyawarah nasional pembangunan. Ini biasa ya, mengadakan musyawarah konferensi supaya apa? Untuk meninjau hal-hal yang kiranya perlu untuk ditinjau, untuk kemudian juga mengoreksi hal-hal yang kiranya patut untuk diperbaiki. Nah, sekarang sudah sampai di akhir video. Ini ada kutipan Soekarno, suatu bangsa hanya akan menjadi kuat jika patriotismenya meliputi patriotisme ekonomi. Nah, itu katanya Soekarno, bukan kata saya. Demikian video kali ini, kita jumpa lagi di video selanjutnya dan juga materi selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.